Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai teknik sistem dokumentasi. Dari kelompok 6, saya Danis Aisy Siwa Rizky dengan NPM Mahir 202, Nadia Nurholila 386, Muhammad Fikri Raka 250, Raihan Rafif R dengan NPM Mahir 274, Ardana Reswara Putra Avandi 393. Baik, kita lanjut ke bab pertama, yakni dokumentasi. Nah, kenapa kita butuh dokumentasi? Karena kita sebagai akuntan menggunakan teknik dokumentasi secara ekstensif. Standar audit mengharuskan auditor independen untuk memahami prosedur pengendalian internal otomatis dan manual yang digunakan suatu entitas. Salah satu cara yang baik untuk memperoleh pemahaman ini adalah dengan menggunakan model proses bisnis atau diagram alur untuk mendokumentasikan suatu sistem, karena penggambaran grafis semacam itu lebih mudah mengungkapkan kelemahan dan kekuatan pengendalian internal. Dan teknik dokumentasi yang kedua ada yang namanya diagram proses bisnis, yakni adalah suatu cara visual untuk menggambarkan berbagai langkah atau aktivitas dalam suatu proses bisnis. Diagram ini dapat dibuat dengan menggambar berbagai simbol yang menjadikannya sebagai runtutan kejadian. Selanjutnya adalah diagram alur data yang menggambarkan secara grafis aliran data dalam suatu organisasi. Diagram ini menggunakan 4 simbol utama, yakni yang pertama ada persegi yang menandakan sebuah tujuan atau sebuah sumber atau tujuan data. Yang kedua ada tanda panah yang menandakan alur data. Yang ketiga ada lingkaran yang menggambarkan proses transformasi. Yang keempat ada garis sejajar yang menggambarkan penyimpanan data. Oke, di sini ada jenis-jenis diagram alir, yaitu ada flowchart system, flowchart dokumen, flowchart program, flowchart proses, flowchart schematic, diagram swimlane, data flow diagram, dan yang terakhir business process model and notation. Di sini ada diagram alir program. Diagram alir program merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak beserta urutannya dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. Saya akan menjelaskan tentang pembukaan. Pemahaman memahami data secara tepat sangat penting bagi akuntan. Sebelum itu, maka kita harus mengenal Big Data. Dalam Big Data terdapat yang pertama adalah volume, mengacu pada jumlah data yang sangat besar yang dihasilkan dan disimpan oleh organisasi. Data dapat berasal dari transaksi, sensor, media sosial, log sistem, dan sumber lainnya. Semakin besar volumenya, semakin kompleks pengolahannya. Yang kedua adalah velocity, menunjukkan kecepatan data dihasilkan, dikirim, dan diproses. Dalam banyak kasus, data mengalir secara real-time atau hampir real-time, sehingga organisasi harus mampu memprosesnya dengan cepat untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah variety, menggambarkan keragaman bentuk data. Data tidak hanya berupa angka terstruktur seperti laporan keuangan, tetapi juga semi terstruktur seperti CSV, XML, JSON, dan tidak struktur seperti gambar, video, email, dan media sosial. Yang terakhir, veracity berkaitan dengan kualitas, keandalan, dan akurasi data. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menghasilkan analisis yang menyesatkan, sehingga pengendalian kualitas data menjadi sangat penting. Keempat aspek ini menentukan kompleksitas pengelolaan dan pemanfaatan Big Data dalam analisis dan pengambilan keputusan. Pertanyaan analitik harus memenuhi kriteria SMART. SMART itu terdiri dari spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu. Saya akan menjelaskan tentang ekstrak, transformasi, dan muat data yang relevan, ETL. Pengertian ETL. ETL adalah proses sistematis untuk menggabungkan,
menyiapkan, dan memindahkan data agar siap digunakan dalam analisis. Proses ini terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama ekstrak, yang kedua transform, yang terakhir load. Saya akan menjelaskan tahapan ETL. Yang pertama, proses ETL dimulai dari tahap ekstrak dengan mendefinisikan kebutuhan data berdasarkan pertanyaan analitik, memahami lokasi dan struktur penyimpanan seperti data warehouse, data mart, dan data lake, serta memperhatikan jenis data, kontrol akses, primary key, delimiter, dan metadata. Setelah itu dilakukan verifikasi kelengkapan dan akurasi serta dokumentasi untuk menjaga kualitas. Yang kedua, tahap transform menjadi bagian paling kompleks karena mencakup standarisasi, pembersihan penyusunan, penyesuaian format, penggabungan data dari berbagai sistem, serta validasi agar data konsisten dan sesuai tujuan analisis, disertai dokumentasi perubahan. Yang terakhir, tahap load, memindahkan data yang telah ditransformasi ke sistem tujuan dalam format yang sesuai dengan memperhatikan aturan seperti integritas, referensial, serta memperbarui kamus data untuk menjamin transparansi dan kemudahan penggunaan selanjutnya. Selanjutnya ada materi mengenai menerapkan teknik analisis data yang tepat. Di sini terdapat 4 cara analisis jenis data. Yang pertama ada analisis deskriptif, di mana ini itu untuk mengetahui apa yang telah atau yang sudah terjadi. Analisis ini menggunakan data historis untuk menggambarkan kondisi perubahan dari kondisi sebuah perusahaan. Fokusnya ini pada sebuah ringkasan dan penyajian data. Untuk contohnya di sini dapat menggunakan perhitungan rasio akuntansi, di mana ini untuk mengukur kinerja keuangan, profitabilitas dan likuiditas. Lalu yang kedua ada rata-rata margin laba dan ROI, di mana menunjukkan tingkat keuntungan perusahaan. Yang ketiga ada statistik dasar, min, maksimum, minimum, di mana memberikan gambaran umum distribusi data. Lalu yang kedua ada analisis diagnostik. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui mengapa sesuatu itu terjadi. Analisis ini menggali hubungan sebab akibat untuk menemukan faktor penyebab suatu kondisi. Di mana untuk contohnya di sini ada melalui statistika, ada korelasi, regresi, uji statistik, dan contoh kasus TI. Intinya, analisis diagnostik ini menjelaskan alasan dibalik suatu peristiwa. Lalu yang ketiga ada analisis prediktif, di mana tujuannya untuk memprediksi apa yang kemungkinan terjadi di masa depan. Analisis ini sama seperti analisis deskriptif, menggunakan data historis dan menggunakan model statistik untuk membuat perkiraan. Untuk contohnya, seperti peramalan harga saham, menggunakan tren masa lalu untuk memperkirakan harga yang akan datang ke depannya. Lalu yang kedua, memprediksi nilai tukar, menggunakan model ekonomi atau statistik. Lalu yang ketiga, ada machine learning dan regresi, yaitu suatu model yang belajar dari data untuk memprediksi secara otomatis. Lalu yang terakhir ada analisis preskriptif, di mana tujuannya adalah menentukan apa yang harus dilakukan. Analisis ini tidak hanya untuk memprediksi, tetapi juga memberikan rekomendasi tindakan terbaik berdasarkan hasil analisis. Bahkan bisa juga mengambil keputusan secara otomatis. Untuk contohnya ada algoritma penilaian kelayakan kredit, di mana sistem ini menganalisis data pemohon seperti pendapatan riwayat, kredit, utang, dan lain-lain, memprediksi
kemungkinan gagal bayar, lalu memberikan rekomendasi apakah kredit layak diberikan atau tidak. Lalu yang terakhir ada sistem otomatis persetujuan pinjaman. Ketika resiko ini rendah, maka sistem akan langsung menyetujui pinjaman tanpa campur tangan manusia. Nah, selanjutnya yaitu menginterpretasikan dan membagikan hasil kepada para pemangku kepentingan. Nah, yang pertama yaitu menginterpretasikan hasil. Menginterpretasikan hasil analisis tidak selalu mudah karena membutuhkan penilaian manusia dan manusia bisa salah menafsirkan data. Dua kesalahan umum yaitu yang pertama menyampaikan korelasi dengan sebab akibat. Nah, yang kedua yaitu bias konfirmasi, yaitu orang cenderung menafsirkan data sesuai dengan keyakinan atau keinginan mereka sebelumnya sehingga hasil tidak dinilai secara objektif. Nah, yang kedua yaitu pembagian hasil atau data storytelling. Nah, data storytelling adalah proses penyampaian hasil analisis data yang kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami agar membantu pengambilan keputusan. Nah, agar efektif, ada 3 hal yang penting. Nah, yang pertama yaitu fokus pada pertanyaan dan tujuan pemangku kepentingan. Nah, yang kedua yaitu memahami audiens. Nah, dan yang ketiga yaitu menggunakan visualisasi data. Nah, visualisasi yang baik merupakan kombinasi seni dan sains dengan prinsip. Nah, yang pertama yaitu memilih jenis grafik yang tepat. Nah, yang kedua menyederhanakan tampilan. Nah, yang ketiga menonjolkan informasi penting. Dan yang terakhir yaitu menyajikan data secara etis. Pertimbangan tambahan analisis data. Nah, yang pertama yaitu otomatisasi. Otomatisasi adalah penggunaan mesin atau program komputer untuk menggantikan tugas manusia guna meningkatkan efisiensi. Dalam bisnis dan akuntansi, otomatisasi digunakan untuk tugas sederhana hingga kompleks, termasuk dengan RPA dan AI. Nah, sebagian besar perusahaan menerapkan pada pekerjaan berulang dan berbasis aturan seperti pengolahan data yang dapat diselesaikan secara cepat dan minim kesalahan. Otomatisasi juga digunakan dalam proses ETL, analisis data otomatis, dan pembuatan dashboard real time. Meski bermanfaat, otomatisasi memiliki resiko seperti kesalahan sistem dan kekhawatiran kehilangan pekerjaan, sehingga perlu pengujian dan pengolahan data yang baik. Pertimbangan tambahan yang kedua yaitu analisis data tidak selalu menjadi alat yang tepat. Analisis data memang penting dalam pengambilan keputusan, tetapi tidak selalu menjadi alat yang tepat. Tidak semua aspek dapat diukur dengan data yang andal, karena ada faktor seperti intuisi, penilaian manusia, dan sentimen yang sulit diukur. Nah, oleh karena itu, hasil analisis data tidak selalu berarti merupakan keputusan terbaik. Nah, contohnya yaitu analisis mungkin menunjukkan bahwa tindakan tidak etis seperti penipuan itu menguntungkan karena resiko tertangkapnya itu kecil. Namun keputusan tersebut tetap salah secara etika meski didukung oleh data. Baik, sekian dari kelompok kami mengenai dokumentasi sistem teknik dan pengantar data analisis dalam akuntansi. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila kami melakukan kesalahan dan hal yang tidak diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.